Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya, Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati keindahan kitab Amsal. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta alam semesta dengan segala isinya dan yang memelihara buah ciptaannya, agar kami semua bukan hanya menerima anugerah-Mu, tetapi juga merawat dan menumbuh kembangkan semua rahmat kerahiman-Mu, bukan terutama untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih luas. Karena itu berikanlah kepada kami kemauan untuk menemukan bakat, talenta, kesempatan untuk setiap kami, agar dimampukan melakukan hal yang indah bagi kehidupan. Terima kasih firman-Mu kiranya menolong kami dan menopang kami untuk mewujudkan rencana indah dan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang berkehendak baik, pada ziarah iman kita yang lalu, kita mendengar pengamsal mengatakan bahwa orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan semakin berbagi, dia semakin mendapat. Saat kita memberi kepada orang lain, sesungguhnya ia sedang memberikan kepada dirinya sendiri, memberikan nutrisi, memberikan vitamin, memanjakan diri kita. Nah, di dalam ziarah kita hari ini, pengamsal mengatakan hal yang lebih revolusioner. Pada Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25, di sana dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tema renungan kita adalah menyebar bertebaran, menghemat berkekurangan. Saudara-saudara, ayat ini sangat revolusioner. Kenapa? Karena ayat ini bertentangan dengan kodrat manusia pada umumnya. Dunia mengenal bahwa di dalam relasi manusia selalu ada timbal balik. Kita memberi, orang lain juga harus memberi. Ini prinsip timbal baliknya. Nah, sifat alami manusia itu lebih dominan pada lebih banyak menerima dan mendapat tinimbang memberi dan kehilangan. Itu kan prinsip umum. Kalau bisa kan begitu. Lebih banyak menerima dan mendapat dibandingkan dengan memberi dan kehilangan. Dan lagi rumus dunia, kalau semakin berhemat dan lebih banyak menerima, maka yang kita punya makin bertumbuh dan bertambah. Kan begitu rumus dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berkehendak baik, apa yang dikatakan pengamsal sungguh seperti menjungkir balikan logika umum. Seperti merobek-robek tenun pendapat pada umumnya. Menyebar harta, bertambah kaya, yang menghemat secara luar biasa, selalu kekurangan. Tetapi pertanyaannya, benarkah ini menabrak prinsip umum? Ya. Tetapi apakah menjungkir balikan logika? Oh tidak. Malah sangat-sangat logis, sangat-sangat alami, sangat-sangat natural.
sesuai dengan hukum ilahi. Ini tatanan Allah sendiri, tata aturan ilahi bagi dunia dan tentu saja bagi kita. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang berbicara soal tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kita lakukan, itu juga yang kita dapatkan. Pengamsal ini saudara-saudara kaya sekali akan wawasan dengan pengalaman hidup. Ia pengamat fakta yang teliti dan pengumpul data yang cermat. Lalu dia tuangkan itu sebagai prinsip kehidupan dan ia yakini sebagai rumus iman. Tentu saja kekayaan wawasan bukan hanya sejauh dirinya, sejauh ia mengerti, tetapi berdasarkan pada pengalaman bersama yang dia dapatkan dengan para tua-tua wicaksana yang mewariskan dan yang meneruskan pengamatan dan pengalaman mereka dan dikumpulkan serta dirumuskan oleh pengamsal. Jadi tumpukan tradisi dari nilai-nilai generasi yang lalu yang dikumpulkan. Jadi sudah menjadi ilmu titen, dititeni, kok mesti begitu. Dia melihat dengan kepala sendiri, ia menyaksikan fakta, bukan hanya dari katanya dan katanya, bahwa ada orang senang menyebar berita harta tetapi bertambah kaya. Sementara juga ada orang yang super pelit, meski ia punya tetapi super kenceng, namun dilihatnya ia selalu kekurangan. Tetapi dari pengamatan faktualnya, dan apa yang ia saksikan, ia alami dan rasakan sendiri, yang kemudian dia bagikan. Bukankah itu sesungguhnya adalah hukum tabur tuai? Hukum alam ciptaan Allah. Siapa menanam benih, dia menuai buah. Kan begitu, alami, wajar. Siapa banyak memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, kita lihat saudara-saudara di dalam pengalaman masing-masing. Bila kita ringan tangan, suka membantu, pasti hidupnya berkelimpahan bantuan. Tidak harus dalam bentuk uang. Bisa perhatian bila tetangga sakit, sahabat kesusahan, atau bantuan informasi dalam segala macam bentuknya. Maka ia diberi berkat, lebih mudah mendapatkan berkat karena sudah jadi saluran berkat, bahkan kelimpahan berkat. Atau contoh yang diberikan pengamsal, siapa memberi minum, maka dia diberi minum. Saudara-saudara yang berkehendak baik, saya mengenal pengusaha sepasang suami istri ketika di Lampung. Aslinya sih katanya dari Tangerang. Ke Lampung sekitar tahun 2002. Dia datang ke sana hanya menjinjing 2 koper berisi pakaian dan baju yang dikenakan, serta dia membawa iman yang berkemenangan. Saat saya mengenal beliau, kira-kira tahun 2005, mereka sudah memiliki sebuah ruko 3 lantai, rumah tempat tinggal, mobil pribadi, serta mobil ekspedisi. Wah, luar biasa. Tahun 2002 datang, 2005 sudah punya begitu banyak. Datang dengan 2 koper dengan baju yang dia pakai. Saya pun bingung ngitungnya, dari mana dan bagaimana dalam waktu yang begitu singkat ia bisa sesukses itu. Ternyata saudara-saudara, dia sering bersaksi bahwa dia punya beban pelayanan. Apa yang dia punya dan dia bisa, dia persembahkan bagi Tuhan. Lantai 3 rukonya, dia persembahkan untuk kebaktian bersama, untuk persekutuan. Dan dia mendirikan sebuah yayasan, di mana saya juga waktu itu bergabung bersama dia, beserta dengan peralatan ibadahnya. Ada mimbar,
ada alat musik, ada kursi, sound system, dan sebagainya. Yang menarik, dia berkata begini, Tuhan itu, Pak Andi, tidak hitung-hitungan. Maka saya juga tidak mau hitung-hitungan. Pokoknya kalau untuk Tuhan, oke-oke saja. Banyak saudara-saudara memang kalau saya mengikuti dia, gereja-gereja yang dibantu juga orang-orang di pinggiran itu. Beberapa kali saya diajak ke desa yang terpencil. Ada sebuah gereja yang tidak punya jaringan listrik. Dia bawakan bergulung-gulung kabel, ada sekitar 450 meter supaya bisa nyambung listrik ke gereja itu. Dan hidupnya memang diberkati Tuhan. Pokoknya saya tidak hitung-hitungan deh dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak hitung-hitungan dengan saya, katanya. Oh, saudara-saudara, saya yakin beliau bukan hanya orang beriman, tetapi beliau adalah menghidupi imannya. Dia meyakini firman itu benar adanya. Dan Tuhan memberkati dia.